Selamat datang di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan Baigor, Kelurahan Molosipat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo merupakan salah satu madrasah terbaik yang berada di Kota Gorontalo. Mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan saat ini melakukan praktik pengalaman lapangan di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo sebagai bentuk praktik mengajar. Bista'id Yaman Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran akidah akhlak di jam ke-4 dan 5. Untuk adik-adik sekalian, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa. Doa saya pimpin sama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Adik-adik sekalian, sebelum saya memulai pembelajaran, sebaiknya saya absensi untuk peserta didik hari ini, siapa saja yang tidak hadir, atau siapa saja yang sakit, atau siapa saja yang meminta izin. Abdel Zakaria, Ahmad, Faizal, Faiz, Muhammad Fatan, hadir. Hasbi Hidayah, Hadir. Muhammad Lutfi, Muhammad Nazri. Baiknya saya mengecek bagaimana kesiapan adik-adik dalam memulai pembelajaran. Apakah sudah siap? Siap. Saya juga ingin mengecek bagaimana semangat adik-adik, apakah masih semangat atau sudah loyo atau sudah lesu. Untuk itu apabila saya katakan semangat pagi, maka kalian pagi-pagi luar biasa Allah. Oke, semangat ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa Allahu Akbar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pada hari ini saya akan melakukan pembelajaran pada materi mata pelajaran akidah akhlak. Untuk memulai pembelajaran, apakah adik-adik masih ingat pembelajaran sebelumnya? Materi sebelumnya apa? Coba di bab 2 kita belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai membiasakan akhlak terpuji, yakni tentang ikhtiar. Di pembelajaran yang tidak akhlak ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, saya dan peserta didik harus mampu menjelaskan apa itu pengertian dari ikhtiar. Kemudian menjelaskan kandungan dalil tentang ikhtiar. Kemudian ada yang ketiga, yakni mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki akhlak terpuji, yakni ikhtiar. Kemudian menjelaskan dampak positif memiliki
dilanjutkan dengan ikhtiar. Nah, adik-adik sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, apa adik-adik sudah tahu ikhtiar itu dia seperti apa? Ikhtiar itu seperti suatu usaha. Jadi adik-adik, apabila kita mau belajar ikhtiar pada kali ini, maka itu akan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan atau sesuatu itu kita harus laksanakan dengan sungguh-sungguh. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai peserta didik atau sebagai seorang anak. Kita harus menerapkan bagaimana kita harus membiasakan perilaku ikhtiar. Kemudian masuk kita di materi tentang bagaimana kita membiasakan amal terpuji, yakni subbabnya itu atau pokok materinya itu tentang ikhtiar. Ada satu orang yang bisa membacakan ikhtiar itu secara bahasa Indonesia berasal dari apa? Ayo bisa angkat tangan? Oke, silahkan. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab, artinya memiliki secara istilah. Dia adalah usaha yang yang dilakukan oleh seorang lainnya yang berarti dia memilih untuk pekerjaan yang dia lakukan untuk itu agar dapat berhasil dalam hal lain dia adalah kata betul mengapa yang diinginkan dan kemudian dilakukan apalagi oke, berikan aplaus dulu kepada teman-teman. Jadi garis besarnya yang bisa kita ambil dari ikhtiar ini merupakan suatu usaha yang sungguh-sungguh kita lakukan. Bagaimana usaha yang kita lakukan itu bisa kita capai. Apabila adik-adik ingin menginginkan sesuatu yang ingin kalian capai, maka kalian harus berusaha. Usaha itu yang dinamakan dengan ikhtiar. Seperti itu. Jadi kalau adik-adik sekalian pengennya bagaimana bisa mendapatkan nilai yang bagus, maka ikhtiarnya itu bisa ditempuh seperti apa? Seperti belajar, menyiapkan bagaimana kalian besok itu menghadapi ujian atau evaluasi itu kalian harus belajar pada malam hari. Usaha yang kalian dapatkan itu pasti akan berbanding lurus dengan hasil. Tidak ada suatu yang usaha yang kalian lakukan itu akan memberikan dampak atau yang tidak baik untuk kalian. Pasti kalian akan rasakan, kalau bukan sekarang pasti nanti. Selanjutnya kita akan beralih ke materi dalil nakli tentang ikhtiar. Saya mau tanya coba, dalil itu fungsinya seperti apa? Dalil itu pasti fungsinya untuk membenarkan, untuk membuktikan, untuk memberikan sebuah. Di sini ada dalil Quran surah Al-Ra'd ayat 11. Saya mau minta lagi satu orang ada bisa membacakan artinya. Ini sudah ada di slide terbaca, kalian sudah bisa baca sampai di slide terbaca. Oke, silakan. Silakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Mengasih berikan aplaus dulu. Jadi kita bisa mengambil makna dari Quran surah Al-Ra'd itu yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya bahwa kita bisa mengambil makna dari ayat tersebut bahwa Allah itu tidak akan mengubah suatu hamba kalau dia tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bagaimana Allah ingin mengubah kalau dia cuma berdiam diri? Itu maksud dari makna ayat tersebut. Kalau Allah lihat isi ini seperti ini, dia sudah berusaha, pasti Allah akan mengubah nasibnya juga. Apabila dia kekurangan uang atau makanan, ketika dia berusaha seperti dia bekerja, dia pergi pagi pulang malam, Allah pasti akan melihat usaha dari seorang hamba tersebut. Tidak mungkin ketika dia
pergi pagi pulang malam, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia mau pulang pagi, pergi pagi pulang malam itu cuma nongkrong atau apa. Kalau dia bekerja pasti Allah akan mengubah kehidupan orang tersebut. Seperti kita juga, kalau kita ingin mengubah nilai kita dari 50 ke 100, kita harus berusaha supaya bagaimana nilai itu akan berubah. Jangan sampai kalau nilai 50 mau ubah ke 20. Mau tidak? Nah, jadi begitu, kalau kalian mau suka buktikan bagaimana itu ikhtiar, kalian harus buktikan sendiri. Kalian itu bagaimana kalau saya mau rajin belajar, saya mau lihat evaluasi nanti nilai saya akan meningkat atau tidak. Kalau misalnya saya cuma dari 50 ke 20, oh saya yang tidak belajar. Jadi harus tanyakan sama diri kalian, jangan tanyakan Pak itu atau ibu itu pakai sesuatu tidak sesuai. Tidak, tanyakan sama diri kalian, sudah belajar betul-betul atau tidak, sudah kalian pahami baik-baik materi itu atau belum. Jadi seperti itu contoh kandungan dari surah Al-A'raf ayat 9. Seperti saya ilustrasikan juga, ketika kalian makna dari ayat tersebut, ketika kalian nol kan tidak ada arti sama sekali. Ketika kalian berdiam diri artinya nol. Ketika kalian berjalan, ketika di jalan nanti kalian melihat pekerjaan, semakin kalian jauh perjalanan, semakin bertambah nilai kalian. Misalnya dari 0 pindah ke 10, pindah ke 20, ke 30, semakin kalian berjalan lagi bekerja atau dapat sini, tolong bisa bantu saya, nanti saya kasih upah begini. Kalian bekerja pasti sudah dapat 90.000. Tapi kalian berdiam diri, apa yang kalian dapatkan? Pasti tetap Allah tidak akan mengubah nol tersebut kalau kalian tidak mau berusaha. Kemudian ada Quran surah Al-Qamar ayat 10, ada yang bisa membacakan artinya? Dari laki-laki dulu. Oke, dari laki-laki silakan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Oke, berikan aplaus dulu kepada yang mengucapkan semua. Ketika Allah perintahkan untuk tunaikan sholat, maka setelah sholat diperintahkan untuk apa lagi? Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak. Arti atau makna dari ayat tersebut bahwa setelah sholat itu Allah memerintahkan lagi kita untuk mencari rezeki, karena setelah kalian berusaha semaksimal mungkin, ketika waktunya Allahu Akbar, nah silahkan kalian tunaikan sholat. Setelah sholat lagi kalian mencari rezeki. Itulah kandungan dari kita lanjut di bentuk dan contoh perilaku ideal. Oke, sekalian adik-adik bisa sebutkan yang pertama itu apa? Bekerja keras dengan tidak mengharapkan Tuhan. Oke, yang kedua ada rajin belajar walaupun tidak ada dari gurunya. Oke, yang ketiga memiliki kewirausahaan dan baik pada teman. Yang keempat semangat dalam melakukan pekerjaannya. Yang kelima tidak memaksakan dalam menghadapi kesulitan. Dari kelima poin yang adik-adik telah sebutkan tadi, di sini ada dijelaskan bahwa kita harus bekerja keras dan tidak menggantungkan hasilnya. Seperti saya jelaskan tadi ulang-ulang, ketika kita mau bekerja keras maka sungguh-sungguh tidak bisa kalian saya mau mengaku sama dia saja atau saya mau mengaku sama dia saja, tidak bisa. Itu yang dinamakan menggantungkan nasibnya pada orang lain. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling dekat dengan adik-adik sekalian, harus rajin belajar walaupun tidak ada jangan rajin bermain kalau tidak ada tugas dari guru. Jangan sampai kalian seperti itu, tidak rajin bermain walaupun ada tugas dari guru. Jangan sampai adik-adik tergolong dalam hal seperti itu. Bentuk dan contoh ikhtiar
yang paling dekat dengan kalian itu yang harus kalian terapkan itu yang nomor 2 itu rajin belajar. Walaupun tidak ada tugas dari guru. Supaya apa coba? Itu akan berdampak baik untuk kalian. Kalau sedari sekarang kalian membiasakan alat terpuji seperti ikhtiar itu, nanti kalian akan mengerti bagaimana kalian menanamkan sikap dari ikhtiar itu. Kalau dari sekarang kalian membiasakan perilaku ikhtiar, pasti kalian besar. Alhamdulillah ini sebuah dari saya punya menanamkan sikap ikhtiar, karena dari SMP saya sudah rajin belajar walaupun tidak ada guru. Yang ada semangat dalam melakukan pekerjaan. Kalau di mama mau suruh atau di papa mau suruh, jangan dan yang kelima itu ada tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Kalau dapat 50, ayo belajar lagi, coba lagi supaya sampai berapa 80. Kalau dapat 80, harus tidak boleh putus asa lagi. Saya harus mendapatkan nilai 100. Ini kalau jiwa-jiwa ingin berusaha dengan sungguh-sungguh cuma dapat 95, tinggal 5 lagi. Pokoknya harus saya kejar. Jadi saya belajar terus lagi sampai kalian mendapatkan nilai 100. Oke, selanjutnya kita lanjut di materi tentang jadi seperti saya jelaskan tadi, ketika kalian membiasakan perilaku ikhtiar pasti akan berdampak positif atau berdampak baik. Kalau kalian membiasakan rajin belajar, pasti kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Itu dia dampak positif atau tidak? Jadi sama kan, berbanding lurus antara perilaku dan dampak positif. Kalian membiasakan perilaku ikhtiar pasti akan mendapatkan dampak positif. Seperti itu. Dampak positif di sini ada apa-apa? Coba silahkan disebutkan. Kemudian yang kedua, oke, kita baca yang di PPT saja. Ada yang ketiga, ada apa? Adanya kepuasan batin. Baru yang keempat, membiasakan perilaku ikhtiar itu pasti pasti adanya dampak positif. Yang pertama, menghilangkan rasa malas dan keluh. Kalau orang rajin bekerja, pasti dampak positifnya akan menghilangkan rasa. Kalau orang rajin belajar, berarti dia terhindar dari rasa malas. Kemudian adanya kepuasan batin. Artinya kepuasan batin itu ada tahu tidak? Seperti apa coba? Jadi puas. Artinya seperti ini, seperti kata ada teman kalian katakan, ketika kalian mendapatkan nilai 100, pasti dalam hati, alhamdulillah ya Allah dapat nilai 100, tidak sia-sia belajar tadi. Pasti begitu kan? Itu yang dinamakan dengan kepuasan batin. Kalian merasa puas dengan hasil kerja kalian, dengan usaha kalian, kalian merasa puas. Seperti itu. Kemudian menumbuhkan harapan baru dalam hidup kalian. Di sini Quran surah Al-Ra'd ayat 11 menjelaskan tadi bahwa Allah akan mengubah nasib kalian kalau kita mau mengubah nasib atau kehidupan kita itu sudah terformat dalam pandangan
coba? Setelah kalian menonton video tadi kaitannya dengan perilaku ikhtiar, apakah dia menerapkan perilaku ikhtiar atau tidak? Ya. Di dalam video itu digambarkan seperti apa? Ada yang bisa? Malas. Malas apa yang pertama? Dia malas bangun pagi. Karena malas bangun pagi mengakibatkan dia lambat sekolah. Saya mau tanya, malas itu dia termasuk di perilaku ikhtiar atau tidak? Tidak. Jadi adik-adik, setelah kalian menonton video tadi, saya mengajak sama adik-adik bagaimana kalian menghindari yang tadi, bangun pagi itu, bangun terlambat, bangun pagi. Kalian harus mengusahakan jam 6 itu sudah bangun. Ya, aku sudah mau siap-siap datang ke sekolah. Jadi video tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang tidak membiasakan perilaku ikhtiar pasti berdampak. Pada pembelajaran hari ini saya cukupkan di materi tentang membiasakan perilaku tentang ikhtiar. Untuk itu ada satu orang dari kalian tadi kan sudah bilang sudah jelas ya, ada bisa yang memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini terkait materi? Oke, silahkan. Oke, berikan aplaus dulu kepada teman-teman. Nah, kesimpulan dari teman kalian saya akan tambahkan dari yang pertama, ikhtiar itu dia berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih. Kemudian ada berasal dari bahasa dari menurut secara istilah. Kemudian ada dalil nakli tentang ikhtiar yang ini terdapat dalam Quran apa? Ayat dan surat ayat. Kemudian ada bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Yang pertama apa? Kerja keras. Yang kedua rajin belajar. Kemudian dampak positif yang pertama apa coba? Menghilangkan rasa malas. Kemudian yang kedua harapan baru. Yang ketiga ada kepuasan batin. Kemudian ada terhormat dalam pandangan Allah. Oke, terima kasih atas kesimpulan dari adik-adik sekalian terkait materi kita hari ini, yakni membiasakan akhlak terpuji. Setelah itu saya ingin memberi tugas kepada adik-adik sekalian. Silahkan kalian cari bagaimana dampak negatif ketika tidak membiasakan perilaku ikhtiar. Kan tadi kita sudah belajar tentang membiasakan dampak positif, membiasakan perilaku ikhtiar. Nah, tugas kalian di rumah carilah dampak negatif apabila tidak menerapkan perilaku ikhtiar. Ditulis itu nanti tugasnya Pak Guru periksa. Untuk berakhirnya materi hari ini, saya ingin evaluasi materi atau terkait dengan ikhtiar. Di sini ada gambar orang yang sedang sakit. Ikhtiarnya itu atau usahanya itu bagaimana dia bisa sembuh, maka kita harus ke dokter. Jadi ikhtiarnya itu apa? Pergi ke dokter. Kemudian ada yang dompet kosong atau tidak memiliki uang. Ikhtiarnya apa coba? Berusaha. Kemudian ada yang mau dapat 5. Yang dapat 5. Ikhtiarnya itu apa di situ coba?
bentuk dan perilaku tawakal, ada dampak positif tentang tawakal. Itu kita akan tempuh pada pertemuan berikutnya. Pada kesempatan hari ini saya memohonkan maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Saya memohonkan maaf untuk adik-adik sekalian. Segala kekurangan itu datangnya dari saya dan segala kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah meluangkan waktunya hari ini untuk bisa membantu saya dalam pembuatan video ini, dan juga kepada guru panggung saya yang Pak Lutfian telah menemani saya dalam pembuatan video ini. Sekian, terima kasih. Mari kita bacakan suratul Al-Fatihah untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كن فضوليا وأكثر السؤال، كن فضوليا وأطلق الخيال. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا.